Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septian Andriana, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Karawang. Di sini izinkan saya memaparkan tentang kesimpulan dan juga refleksi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yang ada pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Ki Hajar Dewantara memaknai pengajaran itu adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran juga adalah proses pendidikan dalam mentransfer ilmu untuk kecakapan hidup anak. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan juga kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun mereka sebagai anggota masyarakat. Apa yang saya pelajari atau apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan ini hanya mentransfer materi pelajaran saja. Dan tidak jarang saya juga menganggap ketuntasan dalam menyampaikan materi itu lebih penting ketimbang memahami karakter peserta didik. Dan biasanya sebelum mempelajari modul 1.1 ini, saya hanya melihat nilai murid dari nilai kognitifnya saja. Lalu saya juga beranggapan bahwa murid sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran ini hanya berpusat pada guru saja, atau yang biasa kita kenal dengan teacher center. Nah, saya juga tidak memperdulikan apakah murid itu benar-benar paham tentang materi yang diajarkan atau tidak, karena fokus utama saya adalah ketercapaian materi, mengingat materi yang saya ajarkan ini cukup padat pada setiap semesternya. Lalu sebelum ini pun saya tidak jarang meminta siswa untuk menghafal materi yang diajarkan. Jadi saya hanya minta menghafal dan menghafal tanpa memikirkan bagaimana cara agar materi tersebut dapat difahami sepenuhnya oleh para siswa. Imbasnya, saya sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Lalu, saya juga tidak pernah mengidentifikasi minat dan bakat anak sebelum memulai pelajaran. Karena saya beranggapan bakat dan minat itu cenderung diasah dalam kegiatan ekstrakurikuler dan yang lainnya. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, yaitu tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari apa yang saya pikirkan dan yang saya lakukan selama ini ternyata itu tidak tepat. Dan setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya afektif, bukan hanya aspek kognitif saja, tetapi juga aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan juga budaya. Guru juga seharusnya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran, dengan segala ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Murid juga bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek pembelajaran. Artinya, murid ini memiliki kebebasan berekspresi. Mereka bebas mengemukakan pendapat mereka dan berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran dan media yang paling tepat. Dan setelah mempelajari modul 1.1 ini juga tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari dengan memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya mulai merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid dan membantu murid menjadi manusia yang merdeka. Membantu murid sebagai manusia yang merdeka.
membantu murid sebagai individu yang unik, berbeda satu dengan yang lainnya. Ya, mereka berhak mendapatkan tuntunan yang tepat sehingga murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Lalu apa yang dapat saya segera terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran Ki Hajar Dewantara antara lain dengan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Penerapan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi dengan berpegang teguh kepada konsep memerdekakan anak. Lalu juga pembelajaran yang tidak lagi menuntut, tetapi lebih kepada menuntun. Sebab tugas guru ini adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid. Berusaha menjadi teladan yang baik bagi murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Karena dengan menjadi guru yang berkarakter baik, murid tentu akan meniru sehingga dapat menjadi murid yang berkarakter lebih baik lagi. Memahami slogan KHD. Ya, dengan memahami makna dan slogan KHD yaitu Ingarso Sum Tulodo, ya, yang artinya guru harus memberikan contoh yang baik di depan. Ing Madio Mangun Karso, guru harus memberikan semangat pada murid dia ketika dia berada di tengah. Tuturi Handayani, guru harus memberikan dorongan atau menjadikan murid mandiri ketika berada di belakang. Sebagai guru tentu saya berupaya untuk menjadikan penuntun bagi mereka untuk mencapai kekuatan kodrat sesuai dengan alam dan zaman mereka masing-masing. Lalu saya juga harus sabar dan ikhlas. Saya harus menjadi guru yang lebih sabar lagi dan lebih ikhlas lagi dalam mendampingi murid dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi mereka. Tidak memberikan teguran atau sanksi yang keras, tapi berupaya mengamongi atau membimbing murid agar menumbuhkan rasa nyaman, bukan rasa takut. Karena guru yang baik adalah guru yang disenangi, dihormati, dan disegani, bukan yang ditakuti. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.